نستعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. Amma ba'du. Terkait dengan kematian, ada istilah al-muhtadar yang sering orang mengatakan saat-saat akan datangnya kematian. Apabila kita membesar orang sakit atau mungkin diri kita sendiri dalam kondisi sakaratul maut seperti ini, ada bimbingan Rasulullah SAW yang hadisnya itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Lakinun mauta, bisa diartikan lakinun itu ajalilah, mautakum bisa lafaz jamak dari mayyit, mayyitun, mayyitani, mauta. Kalau merupakan isim jamak dari mayyit, berarti yang ditalqin itu orang yang sudah meninggal dunia. Itu sebabnya saya termasuk orang yang tidak mau menyalahkan Pak Mudin yang mentalqin mayit di kuburan. Karena apa? Redaksi lakin mautakum bisa dimaknai talqinlah mayit. Sementara itu kata mauta bisa merupakan isim jamak dari ma'it, ma'itun, ma'itani, mauta, sama. Bedanya kalau dari ma'it berarti orang yang hendak meninggal dunia, orang yang dalam kondisi sakaratul maut. Itu namanya kira-kira memahami tuntunan Rasul. Maka ketika saya dihadang oleh Pak Yai, terkejut saya. Sampai katanya mengingkari talqin mayit. Subhanallah. Tidak, Pak Yai, saya tidak pernah menyalahkan orang yang mentalqin mayit. Karena hadis itu bisa dimaknai mayit, bisa dimaknai orang yang sedang nazar. Cuma saya hanya ingatkan, kalau berdalil dengan hadis jangan sepotong, tidak lanjuti. Karena hadis itu kelengkapannya lakinu mautakum la ilaha illallah. Itu artinya begitu Pak Yai. Lepas mauta diartikan mayit, silakan. Nah yang meninggal dunia Zainuddin, monggo Zainuddin yang sudah jadi mayit di kuburan ini ngomong la ilaha illallah, ngomong temenan, sebut
tiba-tiba Pak Zainuddin mati suri. Itu konsekuensinya. Kalau dipahami makin, berarti ketika Zainuddin ini sedang nazar, supaya diajari ngomong la ilaha illallah. Itu konsekuensinya begitu. Mudah-mudahan bisa melafalkan. Dan semua orang dibimbing begitu itu bisa ngomong la ilaha illallah. Pamannya Rasul sendiri, dia kan bodyguardnya Rasul, penjaga Rasul. Di akhir hayatnya dibimbing oleh Rasul untuk melafalkan la ilaha illallah. Tapi kan tidak terucap. Lah tidak terucapnya itu spekulasinya banyak. Di antaranya gimana berani melafalkan kanan kirinya Abu Jahal, ayo ngomong tak sujud kamu. Bisa, tapi tidak menutup kemungkinan hatinya sudah menyatakan la ilaha illallah, maka kita tidak boleh mengkafirkan. Itu ceritanya. Sehingga bimbingan Rasul, kalau kita tidak meninggal dunia, kalau bisa untuk ikrar la ilaha illallah. Nah, teman-teman yang membesar, kalau sudah ada tanda-tanda itu, buat dia dibimbing, jadi ngomong la ilaha illallah. Apalagi kalau hadis itu dilanjutkan, itu perlunya mentafsir hadis bukan dari satu referensi, dari berbagai referensi. Nanti dengan jalur sanad yang lain ditemukan adanya tambahan faman kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa yang akhir ucapannya, berarti mauta itu mayit atau makin yang sudah wafat atau yang nazar? Yang nazar. Ini mempertajam pemaknaan kedua. Siapa yang akhir ucapannya, berarti dia belum la ilaha illallah, ada jaminan dakhulal jannah. Mudah-mudahan layak menjadi penghuni surga. Ini mempertajam bukan makna mayit, tetapi makna mati. Begitu cara kita menyelesaikan khilafiyah. Berhenti sampai di sini, waduh. Dosen saya yang profesor ini marah-marah. Kenapa? Kalau hadis ini dianggap sahih, ini membuat orang sembrono. Berbuat aja sudah. Sekehendak kalian yang halal yang haram, mau mati la ilaha illallah dijamin sudah. Subhanallah. Saya hanya ingatkan Pak Dosen, tidak gampang untuk orang itu mengakhiri la ilaha illallah. Pas nyetir mobil ketabrak sepur, terus khawatir tidak sempat ikrar la ilaha illallah. Tidak gampang. Nah, ternyata apa?
kelanjutannya masih ada. Inilah perlunya kajian hadis tematik. Lakin mangkatun la ilaha illallah koma faman kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhulal jannah koma lanjutannya wa in kana makanan alaihi baru titik. Oh kalau itu dakhulal jannah dan ujung-ujung masuk surga. Seperti itu memahami hadis-hadis dakhulal jannah. Siapa yang wudu, memperbagus wudunya, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, dipersilakan masuk surga dari pintu manapun. Bukan berarti hanya wudu kemudian sholat sunnah sudah ujung-ujung masuk surga. Tidak begitu. Pantas kelak menjadi penghuni surga. Kapan? Pertanggungjawabkan dulu dosa-dosanya. Itu insya Allah tidak akan di neraka khalidina fiha abada. Tak dicuci dulu kotoran kita 3 hari saja, itu sama dengan 3000 tahun. Mudah-mudahan dapat syafaat dari Rasul, terlintas dari neraka menuju surga. Indah kalau mau diskusi seperti ini. Jadi dari Anda ternyata sepotong. Gara-gara sepotong bisa dimaknai ini dan itu. Tapi kalau dilanjutkan mulai, tidak mungkin lah mauta itu diartikan main. Karena yang ditargetkan adalah ucapan la ilaha illallah. Kalau dikembangkan Bapak Ibu, Masya Allah, namanya pembelajaran itu setidaknya dalam bahasa Arab diredaksikan 5 macam. Darrosa yudarrisu tadrisa, allama yu'allimu ta'lima, so'ada yusuf itu tas indah. Nanti sampai kepada lakona yulakinu tarqina. Yang keempat doroba yudoriku tadrina. Itu semua artinya pembelajaran betul, tapi punya konotasi yang berbeda. Kalau darrosa yudar disebutkan derisa, pembelajaran yang sifatnya teoritik dikembangkan, tempatnya madrasah. Berbeda dengan taklim, itu pembelajaran bersifat skill, keterampilan. Kata Umar bin Khattab, alimu sibyanatun asbaha warimaya atau warumha, ajari terampil anak-anakmu untuk memanah dan berenang. Itu bahasa simbolik. Pinter memanah biar jadi angkatan darat yang luar biasa. Dan pinter berenang biar jadi angkatan laut yang luar biasa. Zaman Rasul belum ada angkatan udara. Andai kan zaman Rasul, zaman Umar sudah ada angkatan udara. Keterampilan bukan hanya 2, tapi 3. Alimu
sekian akun. Misalnya memanah angkatan darat, berenang angkatan laut, warna warna, terampil ngalam kayak gadun. Itu cerita. Maka kita kumpul-kumpul di sini ini tempatnya tadris atau taklim. Majelis yang kita hadapi sekarang ini lebih tepat tadris atau taklim. Taklim karena endingnya itu bukan nalarnya, tapi endingnya terampil sholat, terampil puasa, terampil zakat, terampil haji. Endingnya ke sana. Maka lebih tepat ini bukan majelis tadris, tapi majelis apa? Taklim. Nah kalau soal dari soal itu, dari yang namanya sering diterjemahkan ondo berjenjang. Oh, ini pembelajaran bersifat seminar, lokakarya. Misalnya waktu itu dikenal dengan tas ini berjenjang. Sama artinya pembelajaran. Dorobai dari taklim juga bisa berarti pembelajaran. Biasanya dipakai di perusahaan, di angkatan, briefing. Kerjaan Anda ini, kerjaan Anda ini, Anda kerjaannya ini. Peloton satu tugasnya ini, peloton dua tugasnya ini, peloton tiga tugasnya ini, regi satu tugas Anda ini. Nah, itu namanya kerja. Seakan-akan dipukul untuk segera kerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Itu juga model pembelajaran. Tapi kalau lakonan yulakinu tarkina, pembelajaran bersifat bagaimana guru membimbing redaksi kepada muridnya biar diikuti oleh muridnya. Maka guru TPQ Ustaz-Ustaz itu mentarkin murid-muridnya, santri-santrinya, ayo ikuti membaca surat apa? Al-Ikhlas. Nah, guru memberi contoh, murid mengikuti. Itu namanya talqin. Di kalangan ulama hadis terkenal karena hafalan gurunya itu tidak cesplong, bingung gurunya. Qala haddatsana Hasan Basri. Yang bilang Basri siapa? Muridnya. Padahal belum tentu dari Hasan Basri, bisa dari Hasan Kufi. Nah, ini gurunya mulakon, gurunya ditalkin oleh muridnya. Ada istilah di dalam ilmu hadis. Imam pun kalau nanti ada kekeliruan diminta mentalkinnya untuk membenarkan. Biar imam ini melafalkan seperti yang dibimbingkan oleh makmumnya. Itu namanya pembelajaran bersifat redaksional. Itu kalau dimaknai seperti ini namanya kajian hermeneutik. Oh, tidak mungkin orang sudah wafat kok suruh melafalkan seperti yang dibimbingkan. Yang mungkin itu orang yang nazar mudah-mudahan masih bisa melafalkan bimbingan la ilaha illallah.
sampean benar. Makanya Pak Yai aja andalkan muridnya mungkin bisa salah sampai di pengaji. Di pengajian itu selalu saya buka, barangkali ungkapan saya keliru, ada yang koreksi, komentar, monggo. Maka sesuai dengan pesan takmir supaya dibuat tanya jawab